Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Nusantara. Dari Padepokan Kopi Konsultasi Rohmi di TV-ku mengabarkan, yaitu terkait dengan pemahaman korupsi. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, sebagaimana suasana cuaca cerah seperti pada hari ini. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah yaitu tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Kemudian secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa tindak pidana korupsi dijelaskan dalam 13 pasal, ya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi. Sedangkan dari 30 jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Di dalam 7 kelompok pidana korupsi tersebut, satu, ya kan, merugikan keuangan negara. Yang termasuk di dalamnya adalah melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Nah, sedangkan nomor 2 yaitu terkait dengan suap menyuap. Nah, yang termasuk di dalamnya adalah menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, pegawai negeri menerima suap, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, menyuap hakim, menyuap advokat, hakim dan advokat menerima suap. Nah, sedangkan nomor 3 yaitu penggelapan dalam jabatan. Nah, yang termasuk di dalamnya yaitu pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan menggelapkan atau membantu melakukan perbuatan itu, ya. Kemudian pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, pegawai negeri merusakkan bukti, pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti, dan pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti. Kemudian yang keempat yaitu tentang pemerasan. Jadi yang termasuk atau dikategorikan merupakan pemerasan adalah bahwa pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya. Serta pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain. Nah, ini yang termasuk pemerasan. Nah, sedangkan yang kelima yaitu terkait dengan perbuatan curang. Di mana perbuatan curang yaitu termasuk pemborong atau ahli bangunan berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, rekanan TNI atau Polri berbuat curang, pengawasan rekanan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang, menerima barang untuk keperluan TNI Polri membiarkan perbuatan curang, dan yang terakhir adalah pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Nah, sekarang yang keenam yaitu terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Apa itu? Yaitu bahwa pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. 7 yaitu yang terakhir berkaitan dengan gratifikasi. Jadi apa itu? Yaitu bahwa pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK dalam jangka waktu 30 hari. Jelas ya?
Jadi kalau sudah lewat 30 hari sebenarnya dugaan atau temuan atau aduan itu bisa ditindaklanjuti proses hukum. Begitu. Terkait dengan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Apa saja itu? Yaitu misalkan merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, kemudian orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, dan saksi yang membuka identitas pelapor. Oke. Nah, ini kemudian ya, selain 30 perilaku di atas yang termasuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, misalkan ya kan, markup harga, SPPD fiktif ya kan, kemudian pengurangan fisik bangunan, pelanggaran prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah pelanggaran lainnya yang merugikan pemerintah daerah. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, jadi itulah sekilas terkait dengan pemahaman pengertian korupsi yang sebenarnya, sehingga sebenarnya tidak ada yang sulit bahkan dikatakan susah ketika ya para penegak hukum itu menangani terkait dengan tindak pidana korupsi. Belum lagi bahwa terkait dengan perluasan alat bukti, sehingga ini memudahkan dalam melakukan pengusutan atau penuntasan. Nah, ini tergantung penegak hukumnya sebenarnya. Makanya kenapa sampai detik ini korupsi tetap saja merajalela, bahkan meningkat. Nah, untuk itu ya, mari pemirsa dimanapun saudara berada, bahwa kita harus sepakat bahwa kita perang terhadap korupsi, dan juga kita harus paham betul bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang itu mari kita bersama-sama untuk menghindari, kemudian juga memberantasnya. Kami kira begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, matur nuwun.